Apa sosok Yemet itu adalah seorangnya itu bijaksana, dermawan, baik hati, terus yang paling dominan pada diri beliau adalah kesabaran dan kedermawanannya. Yemet itu adalah sosok teladan yang luar biasa, seorang tokoh yang pertama memikirkan generasi, bagaimana supaya generasi yang melanjutkan perjuangan itu menjadi orang yang bisa diterima di masyarakat. Menurut saya Kiai Haji Ahmad Al-Hambali adalah seorang sosok kiai yang sabar, kiai yang loman dan punya karisma tinggi. Itu seorang sosok Kiai Ahmad Al-Hambali. Pengalaman yang pernah saya temui dengan beliaunya adalah ketika saya menjadi ketua pondok, kemudian sowan untuk ke dalamnya, beliau mengatakan bahwasanya sebenarnya dosa yang paling besar itu adalah dosa ngerasani, yang tidak bisa saya lupakan pada waktu itu. Kegiatan yang pernah saya lakukan pertama, saya selalu dan seringkali diajak bersama saya untuk membaca Al-Quran. Suatu saat ada hal yang paling tidak bisa saya lupakan ketika tertukar antara sampul saya dengan sampul beliau, dan ketika saya berikan kembali, beliau hanya mengucap yo kaki habis pagine rezekimu nanti masih hati awakmu. Sejak Yemet masih muda menjadi ketua pondok sampai Yemet menjadi kiai, menjadi pemangku, kami kadang-kadang dimintai pendapat untuk langkah-langkah yang perlu beliau lakukan. Motivasi yang disampaikan beliau kepada semua. Kan wong yang gelem mempermudah orang itu ya selalu dipermudah. Jadi pelajaran oleh Allah. di uang itu ojo dimeh. Mengapa demikian? Karena masing-masing orang itu punya mazhab. Justru mazhab yang dimiliki oleh orang lain itulah yang harus kita pahami, sehingga sekali waktu orang-orang itu bisa membantu kita di dalam melangkah untuk melakukan suatu perjuangan. Itulah motivasi yang selalu ditekankan kepada semua santrinya dalam posisi, dalam keadaan apapun. Beliau selalu menekankan ojo sampai ninggal sholat. Kata mutiara ketika saya waktu kecil di sekolah, kalimat yang paling sederhana dan selalu teringat oleh saya itu begini kalimatnya: janganlah engkau berubah karena zaman, tapi berubahlah zaman itu karena kamu. Itu dari kalimatnya cukup sederhana. Jangan pernah berubah karena zaman, tapi jadikan zaman itu berubah karena kamu. Pondok Pesantren Komarudin terletak di Dusun Sampurnan, Desa Bunga, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Dari pusat kota Gresik lebih kurang 17 km menuju ke utara, tepatnya di sebelah utara Bengawan Solo, wilayah Kecamatan Bunga.
merupakan daerah konsentrasi pondok pesantren dan pendidikan umum di wilayah Kabupaten Dusun Wilayah Timur. Pondok pesantren Komarudin dalam usianya telah mencapai 2 abad lebih. Secara berturut-turut, pesantren Komarudin dipimpin oleh zuriat atau keturunan Kiai Komarudin. Dalam tradisi pesantren Komarudin, suksesi kepemimpinan dilakukan pada saat pemangku pulang ke rahmatullah atau meninggal dunia. Sampai saat ini, pemangku di pondok pesantren Komarudin sudah mengalami pergantian sebanyak 7 kali atau 7 generasi. Sedangkan pemangku Yayasan Pondok Pesantren Komarudin ke-7 adalah Kiai Ahmad Muhammad Al-Hamad. Beliau menjadi pemangku Pondok Pesantren Komarudin sejak tahun 1982 Masehi sampai 2013 Masehi atau 1402 Hijriah sampai 1435 Hijriah. Apa itu terhadap anak-anaknya itu moderat dalam hidupnya, ya. Tidak mengatakan kamu harus begini, kamu harus begitu, enggak. Tapi apa itu mengikuti pemikiran anak dan mengikuti pemikiran zaman. Meskipun apa itu tidak pernah sekolah formal, hanya lulusan pondok pesantren saja, tetapi apa itu sangat moderat sekali, ya. Ketika dulu saya kecil, saya dan Bumi itu bukti kemoderatan apa itu, kita kan alamnya itu alam pondok pesantren, ya. Kalau bayangan orang itu pondok pesantren itu kan harus anak-anaknya itu baca kitab-kitab, kuning apa begitu, ya. Tapi saya itu enggak, meskipun diharuskan untuk mengaji, baca-baca kitab itu, tapi apa itu juga melengkapi anak-anaknya dengan majalah-majalah, ya. Ketika dulu muncul majalah buku, ya saya dibelikan majalah buku, ya. Jadi biar tahu dunia luar anaknya ini. Ketika agak remaja, saya juga dibelikan majalah gadis dan itu dilanggan, ya. Jadi menjadi pelanggan majalah gadis diantarkan.
biasa, bukan orang yang istimewa. Nah, jadi gak ketoro lah gitu ya, gak ketoro itu berarti orang awam lah gitu ya. Kita jadi orang yang tidak ketoro, gak ketoro itu berarti ya, bukan istimewa, orang yang biasa saja, ya. Nah, ojo sampai gak ketari, ya. Jadi nek kumpul wong ngono-ngono iku, ketika nanti orang-orang itu melakukan sholat tahajud malam-malam, ya kita akan ikut, ya. Nanti kalau apa? Kalau tidak kumpul orang-orang itu, ya kita ketiwar, ketinggalan, ya. Apa mau? Jadilah kalau kita tidak jadi, nek gak dadi wong sing gak ketara, ojo sampai gak ketari, cek gak ketiwar, ya. Ya itu, barangkali itu yang dari Abbas.